Berburu cawapres lintas koalisi. Nama bakal calon wakil presiden dari kubu Ganjar dan kubu Prabowo sepertinya masih akan menjadi misteri. Paling tidak sampai mendekati pendaftaran pasangan capres-cawapres ke KPU. Bursa nama bakal calon presiden untuk kedua kubu ini sepertinya bakal memanas. Bukan tanpa alasan, bursa capres Ganjar dan Prabowo sejatinya terdapat nama-nama yang sama, bahkan berpeluang untuk saling beradu cepat untuk mendapatkan nama tertentu yang dianggap potensial. Penentuan bacawa pres untuk Prabowo dan Ganjar ada kemungkinan diambil dari lintas koalisi yang sudah ada. Terutama cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo, di mana ada beberapa nama yang sejatinya merupakan kader dari koalisi Prabowo, seperti Erick Thohir dari Partai Amanat Nasional dan Ridwan Kamil dari Partai Golkar. Jika melihat sejarah ke belakang, untuk Partai Golkar sepertinya perbedaan pandangan politik sudah lumrah terjadi. Pada pemilu 2014, terdapat perbedaan pandangan politik dari Partai Golkar, di mana Muhammad Yusuf Kala yang merupakan kader dari Partai Golkar menerima pinangan dari Partai PDI Perjuangan dan dipasangkan dengan Jokowi, yang kemudian pasangan Jokowi JK memenangkan pemilu 2014. Sehingga jika Ridwan Kamil terpilih untuk menjadi bacawa presnya Ganjar, sepertinya tidak akan terjadi drama politik yang menghebohkan, karena di lingkungan Partai Golkar sudah terbiasa dengan perbedaan. Yang menarik adalah nama Erick Thohir, Menteri BUMN yang diusulkan oleh Partai PAN untuk mendampingi Prabowo Subianto, juga menjadi salah satu kandidat cawapres terkuat untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Peluang untuk mendapatkan Erick Thohir dari kedua kubu sepertinya masih berimbang, karena Erick Thohir merupakan sosok yang independen alias tidak bernaung pada partai manapun. Kemudian untuk nama Sandiaga Uno yang sejak awal diusulkan PPP untuk menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo, bisa juga berubah haluan dan terpilih menjadi wakil dari Prabowo. Jika pasangan Prabowo-Sandi terwujud, maka akan menjadi kesempatan kedua, di mana pada perhelatan pemilu 2019 pasangan Prabowo-Sandiaga Uno berhadapan dengan Jokowi, Maruf Amin. Selanjutnya ada nama AHY, meskipun sampai saat ini Partai Demokrat belum memutuskan kemana arah politiknya, apakah bergabung dengan koalisi Prabowo atau koalisi Ganjar Pranowo. Fakta menarik dari keempat nama Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono, mereka semua merupakan sosok yang identik dengan generasi muda. Sehingga jika salah satu dari mereka ada yang terpilih menjadi cawapres, bisa jadi itu merupakan senjata tambahan untuk memikat para pemilih dari generasi muda. Melihat perhelatan akbar pemilu 2024 mendatang, ada yang menarik untuk diketahui jika mayoritas pemilih yang akan ikut memberikan suara adalah mereka yang masuk dalam kategori usia muda. Dari data tersebut, sepertinya sangat penting untuk mempertimbangkan adanya keterwakilan aspirasi dari golongan muda dalam ajang Pilpres 2024. Karena bagaimanapun, masyarakat yang usianya cenderung masih muda, kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan. Politik-politik yang dianggap tidak lagi relevan seperti politik identitas misalnya, sepertinya akan dianggap politik basi dan unfaedah. Generasi muda saat ini akan lebih cenderung melihat personal dari masing-masing pasangan capres dan cawapres ketimbang menghiraukan isu-isu politik identitas. Yang penting bagi mereka itu adalah bagaimana gagasan, visi misi dari calon pemimpin untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Seberapa kuat gagasan serta visi misi tersebut serta bagaimana cara merealisasikannya. Track record dari pasangan capres dan cawapres kemungkinan akan menjadi salah satu penilaian para generasi muda, karena dari sana mereka bisa melihat rekam jejak kinerja dari setiap pasangan,
apakah dianggap sukses atau mengecewakan. Ujaran kebencian, saling caci maki yang terjadi di Pilpres sebelum-sebelumnya, kemungkinan tidak akan begitu dominan dalam perhelatan Pilpres 2024. Masyarakat kita sudah banyak belajar dan sudah lebih pintar dan bijak dalam berpolitik yang etis dan tidak terjerumus dalam politik adu domba yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Semoga pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar, aman, jujur, dan adil. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya.